Halo, Sobat Sopter semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, seperti biasa, sebelum dilanjut ceritanya, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like-nya. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Yus. Selamat pagi. Ngopi. Bab 2841 sampai bab 2844. Jack tidak mempercayai perkataan Ye Chong, karena Jack adalah seseorang yang pernah dikalahkan oleh Long Qiushan sebelumnya. Saat dia berbicara, Long Qiushan sudah masuk, diikuti oleh beberapa anak laki-laki, yang sama yang dia lihat di hotel hari itu. Hanya saja yang terluka oleh Ye Chong tidak ada di sini sekarang. Wajah Long Qiushan sangat bangga dan dia masuk dengan arogan. Suasana hatinya sedang baik karena dia bisa duduk di samping Zhang Xiaojun lagi di kelas sebesar itu. Mengandalkan budidayanya, Long Qiushan dapat dikatakan sebagai raja dan hegemon di seluruh Universitas Niotijin, dan reputasi komunitas Tionghoa yang ia kelola juga sangat terkenal. Tak satu pun dari mahasiswa lokal ini yang berani memprovokasi dia. Oleh karena itu, meskipun Zhang Xiaojun cantik, tidak ada yang berani bersaing dengan Long Qiushan. Saat ini, semua orang tahu bahwa mereka harus menyerahkan kursi di sebelah Zhang Xiaojun kepada Long Qiushan, atau mereka akan dipukuli, seperti Jack. Ketika Long Qiushan datang, dia menemukan ada orang lain yang duduk di sebelah Zhang Xiaojun, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Cumi-cumi palsu, siapa orang yang tidak memiliki mata ini, berani duduk di sebelah Xiaojun? Sebenarnya anak ini. Dia, beraninya kamu duduk di sini? Long Qiushan menjadi semakin marah, hampir geram. Ye Chong telah menghadapinya beberapa kali, dan sekarang dia bahkan kehilangan satu-satunya kesempatan untuk mendekati Zhang Xiaojun. Bagaimana Long Qiushan bisa menanggung ini? Dia berjalan langsung ke sisi Zhang Xiaojun. Nak, dari mana asalmu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk datang ke kelas ini? Ini adalah ruang kelas yang kami kelola. Apakah kamu dari sekolah kami? Tanya Long Qiushan. Semua orang mengira Long Qiushan akan mengambil tindakan secara langsung. Tetapi mereka tidak menyangka Long Qiushan akan mempertanyakan pihak lain seperti ini. Mereka tidak tahu bahwa Long Qiushan mengetahui kekuatan Ye Chong dan tidak berani sombong. Ye Chong berkata, "Tidak. Saya hanya seorang pengamat." Petugas? Haha, seorang pengamat harus pergi dan duduk di belakang. Siapa yang tidak tahu identitasnya? Long Qiushan mengejek. Pernyataan ini menuai pengakuan banyak orang. Mereka semua merasa status mereka sebagai mahasiswa Niotijin sangat mulia. Ye Chong, seorang auditor, berani duduk di sebelah Zhang Xiaojun. Itu agak pantas untuk dipukul. Juga, nak, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk duduk di sebelah Xiaojun? Long Qiushan terus mengejek. Ye Chong memandangnya dengan lucu. Kenapa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk duduk di sini? Tentu saja, melihat penampilanmu yang buruk. Apakah kamu layak bersama Xiaojun? Kata Long Qiushan. Karena itu, Long Qiushan mengambil tas kemasan dari adiknya dan mengeluarkan tas yang sangat berkilau dari tas kemasannya. Ketika melihat bahwa itu adalah tas edisi terbatas dari merek mewah, gadis-gadis di sekitar mereka membelalak. Hei, Xiaojun, jangan perhatikan anak ini. Ayo pergi dan duduk di sebelahnya. Aku memberikan tas ini padamu. Long Qiushan lalu berkata pada Zhang Xiaojun. Ini sudah menjadi rutinitas. Setiap kali ada kelas besar seperti ini, Long Qiushan akan memberikan hadiah kepada Zhang Xiaojun, dan dia harus memberikannya di depan semua orang. Hal ini membuat Zhang Xiaojun sangat malu. Dia tidak menginginkannya setiap saat, tapi dia tidak bisa menolak Long Qiushan. Kali ini, Long Qiushan mengeluarkan tas edisi terbatas lainnya dan ingin memberikannya kepada Zhang Xiaojun. Setiap hadiah yang diberikan Long Qiushan sangat mahal. Bahkan sekarang, beberapa teman sekelasnya dengan bercanda mengatakan bahwa kemampuan Zhang Xiaojun menghasilkan uang lebih baik daripada gurunya.
jadi dia tidak perlu menghadiri kelas sama sekali. Zhang Xiaojun juga sangat terganggu dengan hal ini. Zhang Xiaojun berkata, "Long Qiusan, aku tidak menginginkan barang-barangmu, tolong ambillah." Long Qiusan masih menggunakan sikapnya yang tidak tahu malu sebelumnya dan berkata kepada Zhang Xiaojun, "Xiaojun, terima saja, ini juga milikku niat, lagi pula, aku bukan tipe orang yang hanya berbicara, aku membelanjakan uang untukmu dengan tulus." Kata Long Qiusan sambil memaksakan tas itu ke dalam pelukan Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun sedikit malu. Jika ini normal, Zhang Xiaojun tidak punya pilihan selain menyimpan hadiah ini, yang sangat memalukan. Dia tidak pernah menggunakan hadiah seperti itu, dan ada banyak hadiah seperti itu di asrama. Awalnya saya ingin mencari kesempatan untuk mengembalikannya ke Long Qiusan, tapi saya tidak menyangka Long Qiusan akan memberi lebih banyak lagi. Semua orang memandang Zhang Xiaojun seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Long Qiusan sangat bangga. Yang mengejutkan semua orang, Ye Chong mengambil tas itu dari tangan Zhang Xiaojun, menjentikkannya, dan melemparkannya ke tanah. Dia berkata, "Ini pacar saya. Saya tidak membutuhkan barang-barang sampah yang Anda kirimkan kepada saya. Keluar dari sini dan berhenti merasa malu di sini. Ya Tuhan, seseorang berani bertarung dengan." Smith Dragon bicara seperti ini, Jack di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia sudah menyuruh Ye Chong untuk menjauhkan Ye Chong dari tempat yang benar dan salah. Tidak peduli seberapa kuat Ye Chong, bagaimana dia bisa bersaing dengan Long Qiusan. Long Qiusan mengetahui kungfu timur yang misterius. Dia sebenarnya berani menyinggung Long Qiusan. Sepertinya anak ini akan mendapat masalah, pikir Jack. Ketika Long Qiusan mendengar ini, dia sangat marah dan mengutuk. "Cumi-cumi palsu, nak, apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Apakah kamu mencari kematian? Kamu sendiri tidak punya uang untuk membeli sesuatu untuk Xiaojun, jadi aku akan membelikan sesuatu untukmu. Kamu tidak akan menyerah. Kamu pikir kamu ini siapa, Xiaojun? Harap berhati-hati dan jangan hidup dengan orang seperti ini selama sisa hidupmu. Kamu bahkan tidak akan mau tahu cara menangis ketika saatnya tiba." Zhang Xiaojun melihat Ye Chong begitu tangguh. "Lindungi dirimu dengan bintang di matamu." Dia mendengus dan berkata kepada Long Qiusan, "Aku hanya menyukainya, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu." Long Qiusan secara alami bahkan lebih marah dan berkata dengan enggan, "Wah, Xiaojun terlalu sederhana, dan sekarang dia sudah tertipu olehmu. Kamu sangat miskin, apakah kamu berani berdiri di samping Zhang Xiaojun? Orang yang berdiri di sampingnya pasti orang kaya." Ye Chong bertanya sambil tersenyum, "Apa? Orang yang berdiri di samping Xiaojun pasti orang kaya?" "Iya, benar," kata Long Qiusan. Ye Chong juga tidak bisa berkata-kata tentang pandangan dunia Long Qiusan, tetapi jika dibandingkan dengan kekayaan, tidak satu pun dari 10 Long Qiusan yang bisa dibandingkan dengan Ye Chong. "Apakah kamu pikir kamu kaya?" Ye Chong bertanya. Long Qiusan mencibir, "Aku bisa membunuhmu dengan uang." Ye Chong mengangkat bahu, "Baiklah, mari kita berkompetisi. Bagaimana dengan itu, Long?" Qiusan mengira Ye Chong tidak bisa mundur, jadi dia mengatakan ini yang menguntungkannya. Long Qiusan tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu ayo beli tas untuk Xiaojun, lihat siapa yang membeli tas paling berharga, siapapun yang mampu membeli tas termahal akan tetap bersama Xiaojun." Ye Chong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa yang bisa tetap di sisi Xiaojun ditentukan oleh Xiaojun sendiri. Bukan karena kesalahanmu. Namun, aku tidak peduli bersaing denganmu. Jika kamu kalah, tolong menjauhlah dari kami, Xiao Yun, dan jangan terbang kemari seperti lalat jahat." Zhang Xiaojun tergerak oleh kata-kata Ye Chong. Long Qiusan sangat marah sehingga dia mengutuk dalam hatinya, "Sialan, dia berpura-pura lagi." Kata-kata Ye Chong mengubah Long Qiusan menjadi orang yang cuek dan vulgar.
Berhenti bicara omong kosong, ayo tunjukkan keahlian kita, Long Qiushan berkata dengan marah. Ayo beli tas untuk Xiao Jun sekarang dan lihat siapa yang bisa membeli yang paling mahal. Dengan itu, Long Qiushan hendak menyeret Ye Chong untuk membelinya. Tas, para siswa di sekitarnya bersorak dan bersorak seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan, dan beberapa anak laki-laki bahkan bersiul. Pada saat ini, seorang profesor tua pendek berkacamata masuk. Apa yang kamu ributkan? Kita sudah berada di kelas. Tahukah kamu? Kata profesor tua itu dengan nada yang sangat tegas. Semua orang langsung terdiam dan menutup mulut. Hanya Long Qiushan yang masih berdiri di sana. Profesor tua itu melihat Long Qiushan dan bertanya, teman sekelas, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu belum duduk? Long Qiushan mengertakkan gigi dan berbisik kepada Ye Chong. Oke, mari kita tunggu sampai kelas selesai. Profesor tua menambahkan berkata, teman sekelas, jika kamu tidak duduk, aku akan mengurangi kreditmu. Long Qiushan tidak punya pilihan selain mencari tempat duduk di sebelahnya dan menatap Ye Chong dengan tajam. Lagi pula, jika kredit Anda dikurangi di Universitas Oxford, itu adalah masalah yang sangat serius. Awalnya, masa depan Long Qiushan cukup menjanjikan. Selama dia berhasil lulus dari Universitas Neotijin, dia bisa pulang ke rumah dan mewarisi bisnis keluarga. Jika kreditnya dikurangi, semesternya akan diperpanjang dan dia akan menjadi aib bagi keluarga. Tentu saja, bukan dia yang mewarisi properti itu. Long Qiushan tidak punya pilihan selain menahan bau mulut untuk saat ini. Nama belakang profesor tua itu adalah Zhang. Dia biasanya sangat ketat, tetapi kuliahnya juga membosankan dan terlalu intens. Setelah beberapa saat, dia menulis banyak papan tulis, dan banyak siswa yang tertidur. Setelah mengajar selama hampir 1 jam, Profesor Zhang berkata ketika kelas akan segera berakhir. Baiklah, para siswa yang terkasih, kelas kita berikutnya akan diadakan dalam 2 hari dan kita akan mengadakan kelas praktik tentang suatu produk di pasar Wujiao di pusat kota. Seperti sebelumnya, kami akan memilih 2 tim. Apakah Anda memiliki sumber daya untuk berpartisipasi? Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan pergi ke pasar Wujia untuk kelas praktik, semua orang sangat senang. Namun, ketika Profesor Zhang bertanya apakah ada sumber daya untuk berpartisipasi, semua orang bersikap rendah hati. Semua orang memanfaatkan kesempatan ini. Jika nilainya bagus, saya akan memberinya 20 poin tambahan di ujian akhir, lanjut Profesor Zhang. Tetap saja tidak ada yang mengangkat tangan. Profesor Zhang berkata, oke, karena tidak ada yang berpartisipasi, saya akan mengadakan absensi. Semua orang menundukkan kepala, takut profesor tua itu akan memanggil mereka. Teman sekelas Scarlett Yun dan teman sekelas Jack, kalian adalah satu tim, kata Profesor Zhang. Ye Chong mendengar Zhang Xiaojun di sebelahnya dan segera mengatakan sesuatu yang buruk pada dirinya sendiri. Ternyata Scarlett Yun merupakan nama asing yang diberikan oleh Zhang Xiaojun pada dirinya. Beberapa teman sekelas sudah mulai mencemooh. Ye Chong, yang berada di dekatnya, juga merasa lucu. Pada saat ini, Long Qiushan tiba-tiba berdiri dan berkata kepada Profesor Zhang, Profesor, saya bersedia menjadi sukarelawan untuk menggantikan Jack dan bekerja sama dengan Zhang Xiaojun. Zhang Xiaojun menghela nafas dan berkata, Long Qiushan ini benar-benar orang yang melekat. Orang ini benar-benar menyebalkan. Semua orang juga tahu bahwa Long Qiushan tidak benar-benar ingin berpartisipasi dalam kelas praktik, tetapi hanya mencari kesempatan untuk dekat dengan Zhang Xiaojun. Seseorang tertawa terbahak-bahak lagi. Setelah Long Qiushan selesai berbicara, Profesor Zhang bertepuk tangan dan berkata, bagus sekali, keberanian teman sekelas ini patut dipuji. Jadi begitulah, Anda dan Nona Marisabel, kalian berdua akan membentuk satu tim, dengan Jack dan Scarlett Yun, sekelompok PK, mana saja kemenangan grup akan mendapatkan poin biasa. Mendengar ini, Ye Chong hampir tertawa, banyak siswa juga yang mengeluarkan suara hahaha.
Ini disebut mencuri ayam tetapi kehilangan nasi, menembak kaki diri sendiri. Long Qiushan sangat marah hingga dia menamparkan meja, tapi dia tidak berani melakukan apapun. Kelas hari ini berakhir di tengah tawa semua orang. Setelah kelas usai, Long Qiushan berdiri dengan marah. Dia berjalan ke arah Ye Chong dan berkata, "Nak, bukankah kamu berpura-pura? Ikutlah denganku ke pasar Wujia dan lihat siapa yang bisa membelikan Zhang Xiaojun tas mulia." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kenapa? Apakah kamu ingin memeriksanya? Keluar dulu, tidak akan mudah tanpa kelas praktik." Setelah digoda oleh Ye Chong untuk sementara waktu, Long Qiushan menjadi semakin marah. "Berhenti bicara omong kosong, apakah kamu akan pergi?" Long Qiushan bertanya, "Apakah kamu takut?" Ye Chong berkata, "Kamu boleh pergi, tetapi jika kamu kalah, menjauhlah dari Xiao Yun di masa depan." "Haha, tidak masalah. Lagi pula aku tidak akan kalah." Long Qiushan tersenyum. Awalnya, Zhang Xiaojun ingin menolak, tapi setelah memikirkannya, alangkah baiknya jika Ye Chong menyelesaikan masalah Long Qiushan melalui masalah ini. Setelah itu, kelompok Ye Chong, Zhang Xiaojun dan Long Qiushan meninggalkan kelas bersama dan bersiap untuk pergi ke Pentagon Department Store di pusat kota. Banyak siswa laki-laki dan perempuan yang ingin menyaksikan keseruan itu mulai membuat keributan dan segera mengikuti mereka, ingin melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam lelucon tersebut. Padahal, dalam benak mereka, menang atau kalah sudah ditentukan. Mereka semua tahu bahwa Long Qiushan sangat kaya, dan Ye Chong sepertinya tidak kaya. Sepertinya Ye Chong ditakdirkan untuk kalah. Hanya saja mereka ingin melihat betapa mahalnya tas yang bisa dibeli Long Qiushan untuk Zhang Xiaojun pada akhirnya. Semua orang keluar dari kelas dan sampai ke tempat parkir di belakang gedung pengajaran. Banyak siswa pergi ke tempat parkir untuk mengambil mobil mereka dan bersiap untuk pergi ke department store. Mobil Long Qiushan juga ada di sana. Ye Chong dan Zhang Xiaojun tidak pergi ke tempat parkir dan berjalan langsung keluar sekolah. Long Qiushan melihat Ye Chong sepertinya tidak punya mobil dan membawa Zhang Xiaojun keluar dari gerbang sekolah. Dia segera tertawa dan berkata, "Apa, kamu bahkan tidak punya mobil? Itu terlalu sederhana. Apakah kamu mau naik bus?" Suaranya nyaring, dan sekeliling. Semua teman sekelas mendengarnya. Apakah kamu peduli?" jawab Zhang Xiaojun. Long Qiushan berkata, "Xiaojun, kamu harus tetap membuka mata. Kebahagiaan macam apa yang bisa diberikan oleh pria yang bahkan tidak punya mobil? Mengapa kamu tidak masuk ke mobilku? Jauh lebih nyaman daripada bus." Suara Long Qiushan sangat hanya ingin semua orang mendengar bahwa Ye Chong tidak punya mobil. Benar saja, banyak orang memandang ke arah Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak peduli sama sekali dan mengikuti Zhang Xiaojun dan meninggalkan tempat parkir menuju gerbang kampus. Ketika Long Qiushan melihat punggung kedua orang itu, dia sangat marah. Dia sangat tampan dan punya mobil. Mengapa dia tidak bisa dibandingkan dengan Ye Chong? Mengapa Zhang Xiaojun harus mengikuti Ye Chong? Dia benar-benar tidak mengerti. Long Qiushan bergumam pada dirinya sendiri dengan keras. "Oke, biarkan aku berpura-pura sebentar lagi. Saat aku pergi ke departemen store untuk membeli tas, aku akan melihat bagaimana kamu masih berpura-pura." Dengan itu, Long Qiushan menginjak pedal gas, dan mobil sport itu berdengung dan melaju pergi. Sangat nyaman bagi mereka yang memiliki mobil. Dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka dapat mencapai Pentagon Department Store di pusat kota Washington. Mereka memarkir mobil di tempat parkir di bawah gedung, berjalan ke mall, dan menunggu di dalam selama setengah jam sebelum Ye Chong dan Zhang Xiaojun tiba dengan santai. Zhang Xiaojun merasa sangat malu dan berkata kepada semua orang, "Saya benar-benar minta maaf membuat semua orang menunggu begitu lama." Dia lupa bahwa orang-orang ini datang untuk melihat kesenangannya dan datang secara sukarela. Long Qiushan mendengus dingin. Tentu saja busnya tidak secepat mengemudi.
dan tidak senyaman mobilmu sendiri. Long Qiusan memandang Zhang Xiaojun saat dia berbicara dengan tatapan aneh. Zhang Xiaojun tidak berbicara, tapi hanya memegang lengan Ye Chong. Para siswa di sekitar juga berbisik, Anda bahkan tidak punya mobil, bagaimana Anda bisa bersaing dengan Tuan Long? Ya, sepertinya kita tidak akan melihat sesuatu yang baik. Pentagon Department Store terletak di pusat kota Washington, D.C. Di dalamnya terdapat seluruh Washington, atau lebih tepatnya negara Mei, adalah kumpulan merek termewah dan termewah. Interior Department Store sangat terang, terdapat berbagai lemari pajangan kaca besar dan lampu kristal di dalam mall, yang berisi berbagai macam pakaian dan barang yang indah, glamor dan mahal. Arus orang di gedung ini juga sangat banyak, untungnya mallnya cukup besar sehingga tidak terasa ramai. Di pusat perbelanjaan, Anda dapat menemukan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk makan, minum, dan bermain, segala macam barang mewah, makanan, hiburan, teater, semuanya sangat trendy dan merupakan tempat favorit anak muda di Washington. Ye Chong dan yang lainnya tidak datang ke sini untuk berkunjung, tetapi langsung naik lift ke lantai 3. Menuju area A di lantai 3 yang semuanya merupakan tas mewah berbagai merek. Kebanyakan orang yang bisa datang ke sini adalah orang kaya dan berpakaian bagus. Pelajar jarang datang ke sini karena tingkat konsumsi di sini tidak sesuai untuk pelajar. Oleh karena itu, ketika mereka melihat sekelompok siswa berjalan di luar toko, para penjual yang cerdas tampaknya tidak begitu tertarik pada mereka. Kemudian, Long Qiusan memimpin dan masuk ke toko Chanel. Yang dijual di sini adalah semua model peringatan Chanel, model terkini, dan model paling high-end. Produk umum tidak dijual di sini. Semua asisten toko mengenakan pakaian yang sama dan semuanya cantik berambut pirang. Mereka tidak antusias dengan siswa-siswa ini pada awalnya. Ketika Ye Chong dan yang lainnya masuk, mereka bahkan tidak menyapa. Sampai salah satu pegawai menemukan Long Qiusan. Petugas itu berlari dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Ya Tuhan, ternyata Smith dan Dragon ada di sini. Selamat datang." Tuan Smith dan Dragon, bukankah Anda baru saja membeli tas? Mengapa, ada di sana ada yang salah dengan tas itu? Tanya petugas yang lain. Long Qiusan sangat bangga diperlakukan begitu penting. Petugas memperlakukannya dengan tatapan khusus, yang cukup untuk membuktikan identitasnya. Dia terkekeh dan berkata, "Itu tidak benar. Saya hanya ingin membeli beberapa tas lagi untuk teman-teman saya." Saat dia mengatakan itu, Long Qiusan memandang Zhang Xiaojun. Petugas itu terlihat bingung. Setelah mendengar hal itu, wajah antusias petugas itu semakin antusias. "Ini pasti untuk gadis cantik, kekasihmu kan?" tanya petugas itu. Long Qiusan tersenyum bangga dan berkata kepada Zhang Xiaojun, "Xiaojun, kamu dapat memilih apapun yang kamu suka." Para siswi di sekitarnya memandang Zhang Xiaojun dengan iri. Ketika petugas itu melihat Zhang Xiaojun, dia langsung bingung. Gadis yang dibicarakan Long Qiusan sekarang berpegangan tangan dengan laki-laki lain. Petugas yang kebingungan itu terlihat bingung dan merasa sangat aneh. Apa yang terjadi? Biasanya, Long Qiusan bisa menangkap gadis yang ingin dikejarnya, tapi petugas toko belum pernah melihat gadis secantik Zhang Xiaojun. Walaupun gadis itu sangat tampan, kenapa dia memegang lengan orang lain? Sebaliknya, Long Qiusan ingin membelikannya tas. Apakah Long Qiusan menyukai pacar orang lain? Kepala petugas sedikit kehabisan kapasitas untuk sementara waktu, dan dia merasa cepunya terbakar. Namun, apapun yang terjadi, selama Long Qiusan datang, itu akan menjadi bisnis besar. Petugas itu segera berkata, "Tuan Smith, tas jenis apa yang Anda inginkan? Bawakan saya yang terbaru dan termahal yang Anda miliki di sini." Long Qiusan berkata dengan rasa ingin tahu. "Tidak masalah," kata petugas itu. Sambil mengatakan itu, dia segera berlari ke lemari pajangan di belakang. Setelah beberapa saat,
dia dan 2 pegawai datang membawa lebih dari selusin tas. Setiap tas di sini bertatahkan emas dan perak, bentuknya cantik, bahan kulitnya juga sangat indah, dengan motif channel tercetak di atasnya. Gadis-gadis di sekitarku hampir berteriak saat melihat tas yang begitu indah. Bahkan Zhang Xiaojun mau tidak mau melihatnya beberapa kali lagi. Saya melihat Long Qiushan melambaikan tangannya dan berkata dengan bangga, "Saya ingin semua tas ini, semuanya untuk Xiaojun saya." Setelah mendengar kata-kata Long Qiushan, para pegawai menjadi gila karena gembira dan ingin berlutut dan mencium Long Qiushan. "Benarkah, Tuan Smithron? Apakah Anda benar-benar menginginkan semuanya?" tanya petugas itu. "Tentu saja," kata Long Qiushan. Siswa perempuan lainnya hampir gila ketika mendengar ini. Seorang gadis dengan riasan smoky berteriak, "Smith Dragon, jika kamu bersedia, aku akan memintamu untuk melahirkan seekor monyet, beri aku tas." Hanya Zhang Xiaojun yang menggoyangkan tasnya. Kepala perilaku boros Long Qiushan membuat Zhang Xiaojun sangat menentang. Kemudian, Long Qiushan mengeluarkan kartu kreditnya dan meminta petugas untuk menggeseknya. Mendengarkan suara kartu kredit Didi berhasil digesek, Long Qiushan memiliki senyuman di wajahnya, namun hatinya diam-diam berdarah. Lagi pula, uang di kartu kreditnya, yang menutupi biaya hidupnya bulan ini, saat ini sudah cerukan. Namun, jika itu bisa menggerakkan hati Zhang Xiaojun, itu akan sangat berharga. Setelah itu, Long Qiushan menatap Ye Chong dengan bangga. "Ini adalah tas yang saya beli. Tidakkah Anda ingin membandingkannya dengan saya? Kasihan, jika Anda memilih berlian dari tas manapun di sini, saya khawatir Anda bisa, bahkan aku tidak mampu membelinya," kata Long Qiushan. Long Qiushan ini juga berusaha menjadi pintar. Dia memilih terlebih dahulu dan membeli tas yang paling mahal. Bahkan jika Ye Chong kaya, dia tidak bisa membeli tas yang lebih mahal darinya. Selain itu, dia tidak percaya Ye Chong bisa memiliki uang sebanyak itu. Ye Chong tidak peduli. Dia melihat sekeliling dan hanya menggelengkan kepalanya. "Ini terlalu norak," Ye Chong berkata. "Kecuali meminjam dari pola Tiongkok kuno, desain lainnya tidak memiliki konotasi sama sekali." Komentar Ye Chong membuat asisten toko sangat tidak senang. Long Qiushan mencibir, "Cumi-cumi palsu, tidak ada biaya apapun untuk dipamerkan, kan? Jika kamu tidak mampu membelinya, mengapa kamu berpura-pura?" Banyak siswa di sekitarnya juga mengeluarkan suara mengejek. "Aku akan memeriksanya hari ini. Kamu bahkan tidak menyukai tas di sini. Apa yang bisa kamu beli?" Long Qiushan mencibir. Ye Chong tidak mengatakan apa-apa dan berjalan keluar bersama Zhang Xiaojun. Long Qiushan dan yang lainnya mengikuti di belakang dengan sombong, ingin melihat bagaimana Ye Chong akan malu pada akhirnya. Kedua adik laki-laki Long Qiushan bertanggung jawab membawa tas yang baru saja mereka beli. Nilai keseluruhan tas tersebut setidaknya sekitar 30 juta. Ye Chong berjalan di sepanjang aula pusat perbelanjaan dan melewati banyak merek mewah. Ada pegawai di pintu setiap toko. Tetapi ketika para pegawai ini melihat Ye Chong dan yang lainnya, mereka tidak menunjukkan antusiasme yang besar. Semua orang mengikuti Ye Chong. Zhang Xiaojun dan Ye Chong melewati rumah demi rumah, tapi Ye Chong memandang rendah mereka. Tidak ada yang tahu apa maksud Ye Chong. Long Qiushan terus bergumam, "Kamu benar-benar bisa berpura-pura." Lalu, Ye Chong berjalan ke toko bagasi terakhir di sudut. Saya tidak tahu apakah itu karena lokasi geografisnya, tapi toko ini terlihat relatif sepi. Etalase tokonya penuh dengan unsur dan corak Tionghoa. Terlihat bahwa tema utama toko ini adalah gaya Tionghoa. Setelah masuk, Anda dapat melihat bahwa pemilik toko juga orang Tionghoa, dan ada 2 orang asisten toko, keduanya mengenakan congsam, dan seorang anak laki-laki yang mengenakan setelan tang. Sekilas semua orang merasa toko ini terlihat tidak pada tempatnya dan sepi dibandingkan dengan tas merek mewah lainnya. Namun, tas yang dipajang di toko memberikan perasaan yang sangat segar dan halus, yang menarik perhatian.
Ye Chong dan Zhang Xiaojun masuk dan tertarik dengan tas-tas ini. Tapi Long Qiushan dan mahasiswa asing itu sebenarnya tidak memahami hal ini. Yang mereka pedulikan hanyalah berapa banyak berlian yang bertatahkan di tas itu. Semakin banyak berlian yang bertatahkan, semakin tinggi mereknya, semakin besar pula berliannya, dan tentunya semakin mahal dan bagus. Ketika mereka melihat tas ini penuh dengan pola Cina, mereka tentu saja tidak menganggapnya serius, berpikir bahwa Ye Chong hanya bisa memilih barang kelas 2 karena dia tidak punya uang. Ye Chong masuk ke toko dan mengobrol dengan petugas untuk beberapa kata. Para penjaga toko di sini semuanya orang Tionghoa, mereka memulai bisnis sendiri dan menciptakan merek tas baru, Huax Xiafeng. Sebenarnya, banyak merek asing besar memiliki pola yang terlihat bagus. Semuanya mengacu pada gaya pola elemen Tiongkok kuno kita. Gaya pola ini ditiru oleh merek asing besar, dan mereka bahkan tidak mengatakan bahwa mereka ditiru, yang mana membuat kami sangat sedih. Jadi, kami melakukannya sendiri, membuat tas kami sendiri, dan menggunakan pola Tiongkok kami di tas kami sendiri agar lebih banyak orang mengetahui pesona pola Tiongkok kami. Hei, hanya saja orang asing ini tidak tahu, tidak mengenali merek kami, dan di antara begitu banyak tas mewah, hanya sedikit orang yang datang ke toko kami untuk menonton. Tampaknya memang ada sangat sedikit. Seseorang datang ke sini, dan pemilik toko melihat bahwa Ye Chong berasal dari Tiongkok, jadi dia mengeluh kepada Ye Chong. Hei, nyatanya, bahkan banyak orang di China yang tidak mengetahui hal-hal ini dari nenek moyang mereka. Mereka hanya mengejar merek asing kelas atas secara membabi buta, berpikir bahwa itu bagus. Mereka tidak tahu bahwa barang yang kita buat sendiri sebenarnya adalah barang bagus, lebih baik, kata bos. Hei, kenapa kamu masih membicarakan ini? Apakah kamu ingin membelinya? Long Qiushan berkata dengan tidak sabar. Ye Chong tidak tahu bagaimana menghibur bosnya, jadi dia hanya bisa menghiburnya dengan membeli tas. Ye Chong berkata, cari tahu tas termahal di sini untukku. Ketika pemilik toko mendengar bahwa itu adalah pesanan besar, dia segera berhenti mengeluh dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan khawatir, ayo, tolong kemarilah." Dengan mengatakan itu, pemilik toko membawa Ye Chong ke deretan lemari pajangan di dalam. Di lemari pajangan terdapat deretan tas yang sangat cantik. Pemilik toko berkata, "Kami menggunakan kulit terbaik dan buatan tangan. Kualitasnya tidak lebih buruk daripada merek-merek besar, dan pola yang dirancang pada mereka jauh lebih indah daripada merek-merek eksternal. Saya tidak membual." Ye Chong dan Zhang Xiaojun mengangguk serempak. Tidak hanya mereka, yang lain juga menganggap pola ini sangat indah. Namun meskipun coraknya sangat indah dan semuanya merupakan corak dari Tiongkok kuno, orang asing tetap menganggap keunggulan ini tidak bisa dibandingkan dengan merek lain. Bahkan Long Qiushan pun seperti ini. Long Qiushan mencibir dan berkata, "Berapa nilainya?" Ye Chong melihatnya dan berkata, "Saya membeli semua ini." Pemilik toko tercengang, "Membeli semuanya, Tuan? Tas yang saya miliki di sini adalah tidak murah." "Ah, kamu masih harus mengkonsumsinya secara rasional." Ye Chong tersenyum, "Tidak apa-apa, cukup gesek kartumu." Setelah mengatakan itu, Ye Chong mengeluarkan kartu bank emas hitamnya dan membeli kelima tas di lemari pajangan. Pemilik toko sangat gembira dan segera menggesek kartunya. Long Qiushan tertawa keras dan berkata, "Nak, kamu benar-benar hanya pantas membeli tas murah ini. Bahkan jika kamu membeli semua tas di toko, kamu tidak bisa membandingkannya denganku. Tunggu dan lihat saja." Ye Chong tidak repot-repot menjelaskan. Long Qiushan terus mengejek, "Haha, kamu pria yang keras kepala. Apakah kamu masih ingin membandingkan tasmu dengan channelku?" Banyak orang di sekitarnya juga melontarkan suara mengejek. Tampaknya jika Ye Chong membeli tas-tas ini dan membandingkannya dengan Long Qiushan, saya bercanda. Zhang Xiaojun mendengus dingin. "Menurutku ini terlihat bagus, bagaimana?" Meskipun Zhang Xiaojun berbicara kepada Ye Chong,
dia juga merasakan di dalam hatinya bahwa nilai tas ini mungkin tidak sebagus yang ada di tangan Long Qiushan. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba masuk. Orang tua itu berjanggut panjang, memakai kacamata hitam berbingkai, dan berjas. Dia terlihat sangat terkenal. Ketika mereka melihat lelaki tua ini, tiba-tiba ada yang berteriak, "Ah, ini Pak Ajit dari Texas." Begitu mendengar nama Ajit, ada beberapa gadis yang sadar mode. Mereka semua mengenalinya. Faktanya, di Washington, siapapun yang memiliki selera fashion pasti tahu siapa lelaki tua ini. Ia adalah orang yang paling sering muncul di majalah mode, dan ia berspesialisasi dalam mengomentari kualitas berbagai tas kulit. Hampir semua tas, setelah dinilai, pasti merupakan tas mewah, hampir menjadi tolak ukur seluruh industri tas. Semua orang tidak menyangka akan melihat Ajit di sini. Ajit mengatupkan tangan di belakang punggung dan mengangguk kepada para siswa tersebut. "Halo," sapa Ajit sopan. "Pak Ajit, sedang apa Anda di sini?" tanya salah seorang gadis berambut pirang, Akit. Tersenyum, "Saya sering datang ke tempat ini untuk melihat-lihat tas di sini. Bisa dikatakan ini adalah tempat lahirnya tas di dunia. Jadi datang ke sini selalu bisa mendapatkan inspirasi. Saya ingin membuat review untuk majalah tersebut. Jadi saya kebetulan datang untuk melihat apakah ada produk baru." Ketika Long Qiushan mendengar ini, dia memutar matanya dan berkata, "Tuan Ajit, apa pendapat Anda tentang ini tas yang kubeli?" Ajit mendorong kacamatanya dan melihat tas yang ada di tangan Long Qiushan. Lalu, dia mengangguk dan berkata, "Pengerjaannya bagus. Setiap detailnya sangat indah, dan semua berlian yang bertatahkan unik, dan pola yang dibentuknya juga memiliki arti tersendiri. Ini model terbaru dari channel," kataku. "Bagaimana aku bisa melihatnya di tokonya?" "Tidak, ternyata kamu membeli semuanya." Long Qiushan sangat bangga ketika mendengar ini dan berkata, "Bagaimana kalau ini? Apakah ini tas terbaik di dunia?" Tanpa diduga, Akit menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu belum tentu." "Oh," Long Qiushan berkata, "Tuan Ajit, ada tas yang lebih bagus." "Di mana itu?" "Saya ingin membelinya untuk Xiaojun." Saat dia mengatakan itu, dia juga melihat ke arah Zhang Xiaojun. Akide tersenyum dan berkata, "Ada di sini." Bersambung.